Assalamualaikum, halo, welcome back di channel pembelajaran Kak Mary. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Awal peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 September 1945, di mana Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah sebuah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI atau dengan bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai dengan 67 anggota, 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wodyodiningrat dan wakilnya Ichibamase Yoshio yang dari Jepang. Nah, sidang BPUPKI itu sendiri terdapat 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara, dan sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang yang pertama menghasilkan beberapa keputusan dari para tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Rumusan Pancasila yang pertama yaitu oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan kedua disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Mr. Supomo yang berisi 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Usulan yang terakhir yaitu dari Insinyur Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi 1 nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Maka dari itu, tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sebelum sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia Perumus Dasar Negara atau yang dikenal dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota 1 Dr. Andes Muhammad Hatta, 2 Muhammad Yani, 3 Ahmad Subarjo, 4 A.M. Maramis, 5 Kahar Muzakir, 6 Wahid Hasim, 7 Haji Agus Salim, 8 Abikusno Cokro Suyoso. Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dengan hasil 1-5 yang bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan hasil 1 pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga pernyataan merdeka. Setelah rancangan undang-undang disepakati, maka sidang kedua BPUPKI ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, beranggotakan 27 anggota dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, wakilnya Muhammad Hatta, dan penasehatnya Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian tujuan didirikan PKI yaitu untuk mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi atau Panglima Perang Jepang
Jepang memanggil pimpinan PPKI yaitu Insinyur Soekarno ke Dalat, Vietnam. Pada pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tentunya hal tersebut menjadi titik terang bagi Indonesia bahwa apa yang dicita-citakan selama ini akan segera tercapai. Namun, cobaan bagi Indonesia masih terus berlangsung. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pertentangan antara golongan tua dan golongan muda. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai terjadinya kesepakatan antara golongan tua yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Setelah melalui perdebatan panjang antara golongan tua maupun golongan muda, akhirnya disepakatilah bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan di lapangan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 di Jakarta Pusat, sehingga hari tersebut merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah sejarah singkat pembentukan BPUPKI dan PPKI hingga Hari Kemerdekaan tiba. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.